Halo Enci dan teman-teman, perkenalkan nama saya Gerald Tulango. Saya mahasiswa Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Administrasi, program studi Administrasi Bisnis. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya buat, yaitu mengulas sebuah buku pembelajaran. Di sini ada struktur teks ulasan. Yang pertama, identitas buku. Identitas pada ulasan buku berfungsi untuk memberikan deskripsi. Yang kedua, orientasi. Tahapan pada orientasi identik dengan pengantar pada seluruh ulasan. Yang ketiga, tafsiran isi. Pada tahapan ini, isi buku itu diuraikan bab demi bab. Yang keempat, evaluasi. Berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Dan yang kelima, rangkuman. Berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Bisa kita lihat di samping kanan, itu adalah cover buku yang akan saya ulas. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu identitas buku, judul buku pengantar bisnis, penulis Profesor Dr. H. Bukhari Alma MPD, jumlah halaman buku 316 halaman, warna sampul biru, penerbit Alpha Beta CV, tahun terbit Mei 2012, dan bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu orientasi buku, latar belakang penulis. Buku ini disusun oleh Profesor Dr. H. Bukhari Alma MPD. Beliau adalah guru besar pada program studi Departemen Pendidikan Manajemen Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, dan program studi Magister Manajemen Bisnis, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Karirnya dimulai pada tahun 1967 sebagai CPNS, lulus S1 EKPA IKIP Bandung tahun 1965, S2 Advent IKIP Bandung tahun 1985, dan S3 IKIP Bandung tahun 1991. Sementara itu menjadi guru besar pada tahun 2001 dan pensiun di tahun 2008. Semasa hidup beliau mendapatkan penghargaan Satya Lancana Karya dari Presiden Republik Indonesia dan Karya Bakti Satya dari Rektor UPI. Beliau adalah guru profesional yang menguasai banyak metode dan terampil dalam mengajar. Buku ini sangat menarik dan bermanfaat bagi pembacanya serta pembahasan materinya dapat dimengerti. Selanjutnya yaitu tafsiran isi. Buku ini memaparkan mengenai bisnis dan teori manajemen bisnis. Penulis menggunakan pengetahuan dan pengalamannya sehingga dapat membuat buku ini dengan perhitungan-perhitungan yang tepat. Dari isi materi yang dipaparkan, terdapat pengertian tentang bisnis, faktor-faktor kontinuitas bisnis, klasifikasi organisasi bisnis yang bergerak dalam bidang komersial, dan yang terakhir yaitu ciri-ciri bisnis modern serta bentuk-bentuk bisnis di Indonesia. Salah satu materi yang dipaparkan yaitu untuk menjalankan kegiatan bisnis, maka entrepreneur harus mengkombinasikan 4 macam sumber, yaitu yang pertama material, yang kedua human, yang ketiga finansial, dan yang keempat informasi. Bisnis harus berpandangan jauh ke depan. Oleh sebab itu, dunia bisnis harus menjaga faktor kontinuitas usaha yang membuat landasan usaha yang kuat menuju masa depan yang penuh tantangan. Faktor-faktor kontinuitas bisnis adalah likuiditas, yang berarti kemampuan bisnis membayar utang-utang pada saat jatuh tempo. Selanjutnya yaitu solvabilitas, yang berarti berusaha agar modal sendiri atau aset bisnis lebih besar daripada utang. Selanjutnya yaitu soliditas, yang berarti kemampuan bisnis untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Selanjutnya yaitu rentabilitas, yang berarti bisnis mampu memperoleh keuntungan yang layak atau tidak merugi. Dan yang terakhir yaitu credit worthy, yang berarti bisnis dipercaya sehingga layak memperoleh kredit atau pinjaman.
Jika kelima faktor kontinuitas ini dijaga, maka bisnis yang dijalankan akan berkembang secara meyakinkan. Selanjutnya yaitu evaluasi, keunggulan, dan kelemahan dari buku ini. Yang pertama, keunggulan dari buku ini yaitu mampu memberi informasi mengenai bisnis di manajemen dan dasar-dasar dalam berbisnis. Selain itu, buku ini menampilkan bagian-bagian atau gambar sehingga pembaca lebih jelas dalam memahami isi buku ini dengan hanya melihat bagian atau gambar tersebut. Selanjutnya, kelemahan dari buku ini yaitu kurang memberikan penjelasan secara detail mengenai bisnis sehingga bagi pembaca yang masih pemula, materi dalam buku ini tidak tersampaikan dengan baik ke pembaca. Selain itu, buku ini memakai bahasa yang kurang dapat dipahami oleh pembaca. Yang terakhir yaitu rangkuman. Ilmu pengantar bisnis ini bertujuan untuk memperkenalkan bisnis kepada mahasiswa. Selain itu, dalam mata kuliah ini juga akan diperkenalkan berbagai fungsi operasional bisnis dalam perusahaan seperti sumber daya manusia, operasi pemasaran, dan keuangan. Sekarang, banyak kemajuan pandangan masyarakat tentang bisnis. Oleh sebab itu, buku ini bisa jadi rekomendasi bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa prodi administrasi bisnis, sebab di dalam buku ini terdapat cara berbisnis yang baik dan benar, dan juga sebab di dalam buku ini terdapat tips-tips agar bisnis atau usaha yang dilakukan bisa maju dan sukses. Demikianlah presentasi saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Dan akhir kata saya Gerald Tulango mengucapkan terima kasih. Shalom, damai di hati.